BTTH Kaisar Api, episode 569. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Itu, kubus setan. Bukankah benda ini digunakan untuk mengisi kekuatan iblis? Di kejauhan, kedua wanita Cailin yang menyelimuti Ziyan sedikit menggelengkan kepala. Di sisi lain, Ziyan, yang telah berhasil menaklukkan kehendak Dewa Naga, sedang mengamati Xiao Yan dan Raja Naga Perak bertarung, dan matanya yang ungu menjadi gelisah. Sosok itu sangat familiar. Siapakah aku? Di mana sih aku? Ziyan memegang kepalanya dengan kedua tangan, matanya melotot, dan sepertinya dia sedang mencoba mengingat sesuatu. Lapisan kristal di belakang kepalanya juga perlahan bergejolak, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya. Gadis kecil, melihat pemandangan yang mengejutkan itu, ekspresi Long Hao membeku. Mereka hanya ingin melangkah kembali ke kehampaan menara raksasa emas, tetapi mendapati sosok Ziyan di depan mereka telah menghilang. Sosok itu melesat dengan kecepatan luar biasa, terbang menjauh ke ujung kehampaan yang lain. Puff, fluktuasi ledakan barusan terlalu kuat, menyebabkan darah di bibir kedua wanita itu terlihat sangat jelas, bahkan Long Hao pun ikut terlibat. Gadis itu bergerak cepat, menerjang ke arah posisi Xiao Yan dan Raja Naga Perak. Cahaya keemasan pucat terus mengelilingi Ziyan, tetapi tubuhnya yang rapuh juga sedikit bergetar di bawah ledakan itu. Di mata ungu Gubo yang semula, terdapat juga sentuhan cita rasa kuno dan kompleks. Sepertinya dia sedang berjuang keras. Bakat dan potensimu sangat besar, tetapi bagaimana mungkin kau menjadi musuhku sekarang? Tapi aku bukan salah satu dari orang-orang bodoh di pusat dunia manusia itu. Aku tidak akan membiarkan keberadaan yang mengancamku tumbuh tanpa kendali. Jadi, sambutlah kematianmu. Sekalipun seluruh tubuhnya untuk sementara terikat dan diselimuti oleh kuali Dewa Api, tekanan pada tubuh Raja Naga Perak sangat berkurang, tetapi ia tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan besar ini. Raja Naga Perak meremas pergelangan tangannya, dan ruang hampa di sekitar Xiao Yan langsung runtuh. Kekuatan penghancur mengerikan yang dihasilkan oleh runtuhnya ruang hampa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi lubang hitam, yang meledak sepenuhnya di depan Xiao Yan. Pada saat yang sama, seringai muncul di wajah iblis Xiao Yan, dan dia segera memegang benda yang tampak seperti jantung hitam pekat dengan kedua tangannya, mencoba mendorongnya keluar perlahan. Xiao Yan saat ini, dalam upaya memadatkan serangan iblis ini, sama sekali tidak mampu menahan serangan Raja Naga Perak, dan hanya bisa menahan rasa sakit yang menusuk hati, lalu dengan cepat memadatkan kekuatan iblis di tangannya. Ledakan. Pada saat itulah kristal perak tak terbatas tiba-tiba muncul di kepala Ziyan. Sebuah gerbang kristal dengan mudah dihancurkan oleh kehendak Dewa Naga di dalam tubuhnya, dan segera terbang ke tengah-tengah Raja Naga Perak dan iblis Xiao Yan, mencoba menggunakan pintu kristal tersebut. Hal itu menarik perhatian keduanya. Serangan yang sedang mereka berdua persiapkan sekarang telah melampaui level peringkat kuasa dewa. Begitu diledakkan di sini, saya khawatir itu akan menyebabkan krisis yang nyata. Ledakan. Dalam sekejap, jantung iblis di tangan iblis Xiao Yan perlahan memadat dan terbentuk, dan aura elemen di tangan Raja Naga Perak mendidih dengan sempurna. Apakah kau masih Ziyan yang kukenal? Kau ingin membantu Zhou melakukan pelecehan? Kekuatan iblis dalam diri iblis Xiao Yan dengan cepat mereda, dan rasa lelah yang jarang muncul di hatinya. Melihat langkah putus asa Ziyan, dia hanya bisa bersorak dan meraung pada Ziyan. Saya, Xiao Yan, aku minta maaf. Dia memiliki karunia untuk menyelamatkan hidupku dan karunia pencerahan. Seperti yang kau katakan, aku tidak bisa menjadi orang yang kejam dan tidak adil. Aku tak bisa hanya menyaksikan dia mati di depanku, meskipun itu adalah kejahatan keji yang dilakukannya. Ziyan seketika melesat keluar dari kuali Dewa Api, perlahan membuka lengannya, mencoba menghalangi serangan Xiao Yan. Kedengarannya bagus. Siapa yang akan melindungi dari bencana tak terhitung yang disebabkan oleh Raja Naga Perak terhadap klan Naga, dan bahkan dari banyaknya elit yang hilang akibat perselisihan internal klan Naga? Dia harus mati hari ini. Siapapun yang menghentikannya akan mati. Kesadaran iblis Xiao Yan mulai kabur. Dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini,
kesempatan yang akhirnya dia ciptakan akan hancur dalam sekejap, dan jantung iblis di telapak tangannya perlahan menjadi gelisah, seolah-olah dia akan melepaskan diri dari belenggunya kapan saja. Untuk memadatkan benda ini, Xiaoyan sudah kelelahan. Begitu dia pingsan, pertempuran pasti akan berakhir dengan kegagalan. Ziyan, minggir. Pada saat itu, Cailin dan Yunyun sama-sama berseru kaget. Sekarang setelah Raja Naga Perak terikat oleh kuali Dewa Api, dan kekuatannya telah merosot, ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Jika dia melewatkan kesempatan terbaik ini, saya khawatir situasi pertempuran akan kembali mencekam. Maafkan aku, jika kau ingin membunuh, bunuh aku juga. Sembari berbicara, Ziyan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi, dan air mata di matanya perlahan menetes. Jelas, meskipun itu karena kekuatan kehendak Dewa Naga untuk membebaskan diri dari kendali Raja Naga Perak, beberapa kenangan lemah masih memengaruhi pikiran Ziyan. Raja Naga Emas adalah pamanku, dan Raja Naga Perak telah dengan sengaja merencanakan untuk membunuhnya. Tak terhitung banyaknya sesepuh keluarga naga yang tewas secara tragis di tangan Raja Naga Perak. Kebencian ini tidak akan pernah terbagi, bahkan denganmu. Setelah beberapa saat, melihat serangan yang hampir lolos dari tangannya, dan Raja Naga Perak yang berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kuali Dewa Api di kejauhan, Xiaoyan tampaknya telah mengambil keputusan besar, berusaha menekan napas dan amarahnya sebisa mungkin. Dan, lihatlah ke belakangmu. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa sesuatu yang lebih rendah dari binatang buas layak untuk kau korbankan? Melihat Ziyan yang tak terpengaruh, Xiaoyan tersenyum. Kuali Dewa Api di belakangnya bergerak, jelas-jelas menyerap kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah lonceng kuno berbunyi nyaring, dan tiba-tiba kembali ke cincin api kaisar milik Xiaoyan. Waktu terbaik untuk menyerang telah hilang. Adegan ini begitu manis, tapi apakah raja ini membutuhkan belas kasihanmu? Kalian semua akan mati bersama. Sihir semu, ledakan elemen. Saat Ziyan dan Iblis Xiaoyan sedang berbicara seperti itu, Raja Naga Perak, yang berada dalam keadaan tenang karena ditekan oleh kuali Dewa Api, tiba-tiba mencibir, dan fluktuasi elemen yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya menyala sedikit demi sedikit. Tidak seorang pun dapat melakukan teknik sihir sendirian, dan sekarang serangan amarah Raja Naga Perak jelas berada di atas seni kuasa ilahi, sangat dekat dengan ranah seni ilahi. Sekarang, apakah Anda puas? Raja Naga Perak adalah orang gila yang tidak punya harapan. Wajah Xiaoyan tenang, namun jantung iblis di tangannya meledak dengan niat bertarung yang mengerikan. Melihat serangan yang begitu dahsyat, Ziyan pun perlahan tersenyum kecut, dan kehendak Dewa Naga di seluruh tubuhnya mulai menyala secara spontan. Jelas, pada saat ini, efek samping di tubuhnya akibat campur tangan Raja Naga Perak sebelumnya terhadap ingatan, dan lain-lain, semuanya menghilang. Tapi sudah terlambat, situasi saat ini sepenuhnya akibat ulahnya sendiri. Biarkan semuanya berakhir dengan sendirinya. Kotak giok yang berisi kehendak Dewa Naga berkelebat di dekat Ziyan, yang tampaknya ingin menggunakan hidupnya untuk membuka kotak giok itu, melepaskan kekuatan yang menghancurkan segalanya, dan menenangkan semuanya. Tidak perlu, ini adalah pertarungan melawan iblisku. Sialan. Menanggapi tindakan Ziyan, Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan langsung meraih tongkat willow yang dipegang Ziyan, lalu segera menekan seluruh kekuatan di tubuhnya dan melemparkannya ke arah 4 orang di belakangnya. Jantung iblis di telapak tangan itu juga perlahan tersapu pergi saat suaranya berhenti. Dalam sekejap, 2 serangan muncul bersamaan di ruang yang ditinggalkan oleh Dewa Naga, dan dunia berubah warna. Dada. Kekuatan elemen di sekitar Raja Naga Perak seketika mendidih, dan kemudian di bawah kendalinya yang cermat, kekuatan itu berubah menjadi istana naga perak yang mempesona. Ada seberkas sinar warna-warni, seperti semacam fluktuasi mengerikan yang melampaui segalanya, dan mereka jatuh dari langit dalam sekejap mata, menggantung seperti duri tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan meraung ke arah Xiaoyan yang tampak panik di kejauhan. Serangan mengerikan itu membuat seluruh ruang hampa sedikit bergetar, dan hati kedua gadis Cailin di kejauhan tak kuasa menahan napas. Mampukah serangan setingkat ini ditahan oleh kekuatan iblis Xiaoyan? Pada saat yang sama, di bawah penindasan Raja Naga Perak, tubuh, kulit, tulang, dan bahkan jiwa iblis Xiaoyan semuanya merasakan penghakiman dan pemenjaraan. Keringat dingin berwarna hijau gelap perlahan menetes dari dahinya,
dan Xiaoyan segera menundukkan kepalanya, menatap jantung iblis yang sedikit berputar di telapak tangannya. Hampir semua kekuatan di tubuhnya dicurahkan terus-menerus. Kekuatan api suci, kekuatan jiwa, kekuatan air, kayu, dan petir, dan kekuatan yang terkumpul di dalam tubuh jantung iblis di telapak tangannya hampir menjadi campuran yang kacau. Namun, kekuatan yang berisik seperti itu berkumpul di dalam hati iblis, tetapi tidak memengaruhi kemurnian hati iblis, seolah-olah kekuatan-kekuatan ini hanyalah makanan baginya untuk menambah energi luar biasa yang dimilikinya. Setelah serangan iblis Xiaoyan dengan seluruh kekuatannya, warna hijau gelap perlahan muncul di dunia ini. Tampaknya bahkan nafas kuno di kehampaan pun dapat mencium telapak tangan iblis Xiaoyan. Kekuatan penghancur yang begitu dahsyat. Raja Naga Perak, hutang darah dibayar dengan darah. Dengan serangan Raja Naga Perak, iblis Xiaoyan pun tahu bahwa ini adalah pukulan terakhirnya. Seluruh ruang hampa bergetar sedikit, tetapi melihat pemandangan ini, wajah iblis Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan seringai jahat, dan telapak tangannya terentang sepenuhnya, seolah-olah dia sedang memamerkan mahakarya kebanggaannya kepada dunia. Jantung iblis telah dipadatkan, dan itu kini menjadi pukulan terkuatnya. Sialan! Dalam sekejap, sebelum Raja Naga Perak sempat bereaksi, gelombang kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terpancar dari pupil merah iblis Xiaoyan, dan dia segera melepaskan jantung iblisnya sepenuhnya. Energi hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya bagaikan mulut jurang yang besar, melepaskan napas iblis tanpa henti, menyebar seperti lautan mengerikan, dan seluruh dunia berada di ambang kehancuran. Ledakan! Dalam sekejap, serangan gabungan seluruh kekuatan kuil naga perak dan jantung iblis sepenuhnya bersentuhan, dan kekuatan penghancur mengerikan yang memusnahkan segala sesuatu meletus dalam sekejap. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suara dengung yang mengguncang bumi menyebar, dan kekuatan dahsyat berkumpul menjadi badai dimensional di tengah udara di antara mereka berdua, mendatangkan malapetaka di mana-mana, seolah-olah bahkan para pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi 9 lapis biasa pun dapat dicekik sesuka hati. Jantung iblis itu meledak, tetapi hanya menempati setengah dari badai dimensi. Energi hijau gelap itu seperti cairan kental, dan langsung melekat pada kekuatan elemen yang dikeluarkan oleh Raja Naga Perak. Kekuatan iblis itu mengamuk dan menghancurkan. Fluktuasi menyebar seperti riak, tetapi tetap tidak dapat menembus batas kekuatan elemen, menyebabkan kegelisahan batin beberapa orang di kejauhan meluas dengan cepat. Sesaat kemudian, dengan pecahnya serangan dahsyat tersebut, ketika energi penghancur berkobar sedikit demi sedikit, menara raksasa emas yang tadinya tenang di kejauhan, seketika memancarkan aura dominan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gelombang energi emas kuno bergejolak, mendorong semacam kekuatan di luar pemahaman manusia, dan ternyata di bawah tatapan semua orang, fluktuasi energi yang dihasilkan oleh kedua serangan ini sepenuhnya dimusnahkan dengan mudah. Tampaknya dunia ini adalah tempat bersemayamnya Dewa Naga, dan semua kekuatan yang secara terang-terangan menentang Dewa Naga akan ditundukkan oleh menara raksasa emas. Saat serangan mengerikan itu langsung dimusnahkan oleh kekuatan misterius, semua orang kecuali Raja Naga Perak menahan napas dan menatap kehampaan yang bengkok yang berada sedikit di atas tanah. Di sana, terdapat bayangan hitam abadi, dan bayangan samar yang membayangi. Belum mati, saat fluktuasi energi mereda, di kehampaan yang berbelit-belit di bawah, sesosok yang hampir lumpuh terbungkus genangan darah, dan suara Raja Naga Perak dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun serangan barusan benar-benar dimusnahkan oleh kekuatan misterius di menara raksasa emas, tekanan langit dan bumi yang dihasilkan di sepanjang jalan menuju istana naga perak akhirnya berubah menjadi kekuatan tak terlihat, yang tepat mengenai tubuh Xiaoyan. Energi yang terkontaminasi dengan kekuatan elemen, dan berasal dari tangan Raja Naga Perak, cukup untuk menghancurkan tubuh iblis Xiaoyan. Namun, setelah konfrontasi sesederhana itu, penilaian Raja Naga Perak terhadap pengetahuan Xiaoyan masih sangat tinggi. Keturunan keluarga Xiao ini memang luar biasa dalam kekuatan dan temperamen, tetapi sayangnya, kisahnya berakhir di sini. Puff! Serangan dahsyat yang memadatkan kekuatan hidupnya langsung lenyap. Merasakan tubuhnya terkena serangan energi elemen Raja Naga Perak, wajah Xiaoyan langsung pucat pasi, tidak ada jejak darah, bahkan tidak ada setetes pun darah. Di tubuh yang sudah sekarat itu, terdengar suara tulang patah yang menusuk telinga, yang berasal dari tubuhnya. Sampai sekarang, bahkan Xiaoyan pun tak bisa menghentikan Raja Naga Perak.
hilang. Raja Naga Perak akan membunuh semua orang di sini, lalu mengambil kehendak Dewa Naga di tangan Ziyan. Pada saat itu, bahkan jika Raja Naga Emas berhasil keluar dari tempat persembunyian, kemungkinan besar akan menimbulkan situasi yang sangat serius. Betapa bodohnya. Raja Naga Perak tidak ingin membuang waktu untuk Xiaoyan, yang terluka parah dan hampir mati. Tujuannya adalah Ziyan, dan bahkan kehendak Dewa Naga di tangan Ziyan. Hanya dengan mendapatkan benda ini, kegelisahan batinnya akan benar-benar hilang. Dengan kehati-hatian Raja Naga Perak, tentu saja dia tidak akan membiarkan kelemahan Raja Naga Emas mengancamnya. Selama dia memperoleh kehendak Dewa Naga sepenuhnya dan bekerja sama dengan darah kehidupan semua orang di sini, itu sudah cukup untuk melucuti Raja Naga Emas sepenuhnya dengan kekuatan elemen. Begitu kata-kata itu terucap, mata Raja Naga Perak berkilat dengan keserakahan yang tak tertandingi, dan dia perlahan menatap gadis berambut ungu yang dijaga oleh bayangan itu, terutama kotak giok yang tenang di tangan gadis itu. Tatapannya menyegarkan dan mempesona. Jika kau menginginkan kekuatan semacam ini, maka melangkahlah di atas mayatku. Kekuatan iblis telah mereda, kelemahan, dan rasa lemah terus-menerus menyerang pikiran Xiaoyan. Bahkan tubuhnya pun dipenuhi energi elemen yang bercampur, kulitnya memerah, dagingnya kabur, dan bahkan tubuhnya pun tak mampu menembusnya. Bekas luka yang tak terlukiskan ini, lihat tulang-tulang yang tersembunyi di baliknya. Di atas tulang-tulang itu, energi elemen Raja Naga Perak kini bersemayam, dan rasa sakit yang menembus jiwa satu demi satu terus menyiksa pikiran Xiaoyan. Dan dalam posisi terluka parah seperti itu, terutama di belakang Xiaoyan, tulang-tulang dada yang mengendalikan hubungan seluruh tubuh benar-benar hancur akibat serangan Raja Naga Perak barusan, dan seluruh tubuhnya menjadi lemah dan hampir hancur berantakan. Rasa sakit dan kesedihan yang hebat membuat kesadaran Xiaoyan menjadi kabur dengan cepat, bahkan kekuatan dari 3 pembuluh darah utama di tubuhnya kini menetes ke tanah, menyebabkan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah bentuk. Tingkat keparahan cederanya sungguh mengerikan. Jika itu orang lain, dia pasti sudah meninggal. Hari ini, Xiaoyan hanya bisa mengandalkan obsesi terakhir dalam pikirannya untuk tetap tegar. Xiaoyan, melihat tubuh Xiaoyan yang sekarat, yang sudah sangat dekat dengan ambang kematian, suara-suara memilukan dan mendesak keluar dari mulut kedua wanita itu. Melihat pemandangan ini, Ziyan, yang berada dalam pelukan Xiaoyan, merasakan kesedihan yang semakin mendalam di hatinya. Matanya langsung berkaca-kaca dan memerah, dan rasa menyalahkan diri sendiri yang mendalam muncul di dalam hatinya. Berikan itu padaku, dan aku bisa membuat kalian mati bersama. Kamu ingin mati? Suara Raja Naga Perak belum sepenuhnya menghilang, dan aku melihat Ziyan, yang dilindungi oleh Xiaoyan di ambang kematian, bulu matanya yang ramping perlahan berkedip, lalu kotak giok yang dipegang oleh tangan giok itu tiba-tiba bergetar, semburan energi yang hampir seperti awal mula langit dan bumi terbuka. Aura Ki kuno tampaknya sedikit merembes dari kotak giok itu. Dia ingin menjadi seperti Raja Naga Emas, langsung menelan kehendak Dewa Naga. Namun dia lupa bahwa Raja Naga Emas berani melahap lunas Tiansu, itu karena Raja Naga Emas memiliki kekuatan yang menyaingi segala sesuatu sebelumnya, dan dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Sekarang Ziyan meniru seperti ini jelas akan menjadi malapetaka baginya sendiri. Lagi pula, jurang pemisah antara keduanya terlalu besar. Kau hanya mencari jalan buntu. Sungguh konyol kau ingin melahap seluruh kehendak Dewa Naga tanpa kekuatan tingkat 9 reinkarnasi. Menanggapi tindakan Ziyan, Raja Naga Perak sangat meremehkannya. Tapi tidak apa-apa. Hanya dalam kasus ini jejak kehendak Dewa Naga yang ditelan oleh Ziyan dapat kembali ke tempatnya dan membentuk kehendak Dewa Naga yang utuh. Apakah kamu gila? Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu telan? Xiaoyan menyeret tubuhnya yang bisa roboh kapan saja, menoleh dan meraung ke arah Ziyan di belakangnya. Bahkan karena amarahnya, sudut-sudut mulutnya mengeluarkan genangan darah keruh, dan penglihatannya pun menjadi kabur. Maafkan saya. Situasi saat ini sepenuhnya kesalahan saya. Tapi aku tidak ingin kau mati. Gadis di belakangnya menjadi sesak napas, bahkan kulit dan jiwanya pun ditelan oleh kekuatan ilahi yang meluap dari kotak giok itu, tetapi tidak ada tanda-tanda ia menahan tangannya. Air mata sudah membasahi pipinya. Mari kita mati bersama. Raja Naga Perak perlahan mengangkat tangannya, naga tulang berwarna darah, dan kekuatan elemen-elemen itu menyatu,
menyerang mereka berdua sedikit demi sedikit, dan napas kematian dengan cepat membesar di mata keduanya. Di bawah kekuatan elemen yang menguasai langit dan bumi, semua perlawanan menjadi sia-sia seperti semut. Sepertinya itu hanya akan terjadi di saat berikutnya. Api kehidupan yang berkobar di sekitar Cailin dan Yunyun di kejauhan, mencoba menyerbu ke arah Xiao Yan dan menghantamnya. Bahkan jika mereka berdua binasa bersama, mereka tidak akan pernah membiarkan Xiao Yan jatuh di sini seperti ini. Tetapi tepat saat dia bergerak, dia dihentikan dengan putus asa oleh Long Hao. Sebelum Cailin dan Yunyun menoleh dan mengeluarkan suara dengung yang sangat besar, seperti semacam aura dominan yang melampaui semua aturan, tiba-tiba memenuhi seluruh ruang hampa. Suara itu, kekuatan semacam itu, bagaikan Raja Naga yang telah lama tertidur, terlahir kembali setelah bertahun-tahun bereinkarnasi. Dong dong dong, kepompong raksasa emas itu akhirnya hancur sepenuhnya pada saat ini, berubah menjadi matahari emas terang yang berkelap-kelip di dunia ini, dan sosok emas yang agak ilusi langsung muncul di depan Raja Naga Perak, menghantam tubuh Xiao Yan dan Ziyan hingga terselubung. Begitu sosok itu muncul, kekuatan elemen yang dikeluarkan oleh Raja Naga Perak lenyap begitu saja, dan suara amarah yang dahsyat perlahan menyebar. Selain itu, dengan munculnya sosok ini, semacam paksaan aneh muncul di seluruh dunia. Tuan, Paman Tuan, melihat sosok ilusi yang bermandikan cahaya keemasan, Xiao Yan perlahan mengeluarkan suara lemah, lalu seluruh tubuhnya menghilang begitu saja, dan matanya perlahan tertutup. Sekarang setelah Raja Naga Emas berhasil keluar dari Bea Cukai, misinya pun selesai. Kali ini, untuk melawan Raja Naga Perak, dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dan luka-luka di tubuhnya terlalu serius. Namun jika kekuatan itu dapat dipulihkan, kekuatan iblis cukup untuk sepenuhnya dikendalikan olehnya, dan kekuatannya akan kembali menerobos. Tentu saja, semua ini adalah hal-hal yang akan datang. Ledakan. Di antara pancaran cahaya keemasan, seorang pria bergaun emas perlahan menunjuk ke arah Xiao Yan, dan seberkas cahaya lembut seketika melindungi Xiao Yan, bahkan kehendak Dewa Naga, yang mulai berkelebat di tangan Ziyan di belakangnya, disegel kembali. Nak, terima kasih atas kerja kerasmu. Selanjutnya, serahkan padaku. Melihat sosok kurus yang hampir jatuh ke tangan Raja Naga Perak untuk mengulur waktu, suara Raja Naga Emas tiba-tiba menjadi serius. Namun, tidak sulit untuk menemukan bahwa naga yang mampu menumbangkan segalanya ini memiliki fluktuasi yang hampir gila pada pupil matanya saat ini. Jika dia melangkah di malam hari, begitu Xiao Yan dan yang lainnya mengalami kecelakaan, harga yang harus dibayar akan terlalu mahal. Raja Naga Emas, melihat pemandangan ini, suara lantang Raja Naga Perak menggema ke seluruh dunia. Keluhan kita, serta malapetaka yang menimpa ras naga, akan sepenuhnya berakhir dalam pertempuran ini. Matahari keemasan yang menyengat muncul di langit, dan suara yang mendominasi dan membenci segalanya terdengar lagi, tetapi suara itu dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa dan niat membunuh. Raja Naga Perak secara terang-terangan memprovokasi perselisihan internal di klan naga, memusnahkan banyak elit klan naga, dan sekarang menyakiti Xiao Yan seperti ini, yang membuat rasa bersalah dan amarah batin Raja Naga Emas terus membesar. Raja Naga pulih sepenuhnya. Pada saat itu, kedua Long Hao di bawah sana merasakan kegembiraan yang meluap hingga air mata menggenang di mata mereka. Raja Naga Emas di masa kejayaannya, apalagi Raja Naga Perak, bahkan jika itu adalah malaikat pembantai dari kerajaan malaikat, mereka adalah makhluk yang setara. Kekuatan semacam itu telah melampaui kategori puncak di dunia ini, dan sama sekali tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan Raja Naga Perak masa kini pun tak bisa menandinginya. Xiao Yan. Untuk beberapa saat, ketiga gadis Cailin mengelilingi Xiao Yan yang sedang koma, dan suaranya bergetar. Bahkan dengan perlindungan kekuatan Raja Naga Emas, tubuh Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Kobaran kekuatan elemen membuat kekuatan abadi di tubuh Xiao Yan tidak dapat bergerak, tulang-tulang di tubuhnya patah, dan sebagainya. Cedera yang dideritanya terlalu parah, tetapi untungnya cedera tersebut dapat dihentikan untuk sementara waktu. Aku benar, melihat lingkaran cahaya zamrud samar di belakang Raja Naga Emas, ada tatapan muram di mata Raja Naga Perak. Hal yang paling kukhawatirkan telah terjadi. Orang ini benar-benar melahap inti Tiansu dalam waktu sesingkat itu. Bakat dan kekuatannya, bahkan jika tubuh naga itu hancur, tidak dapat ditutupi.
Setelah kau meninggal, aku akan mengabadikan telur nagamu di depan prasasti batu Dewa Naga di makam naga, agar kau dapat selamanya bertobat sebelum bangun di lain waktu. Setelah kau menetaskan bayi baru, kau akan tetap menjadi adik perempuan Raja Naga Emasku. Namun hari ini, kamu harus menggunakan hidupmu untuk menebus kejahatan keji yang telah kamu lakukan. Raja Naga Emas perlahan berjalan keluar dari terik matahari keemasan, dan wajahnya yang semula tampan kini dipenuhi dengan niat membunuh yang bisa dipelajari dari seluruh dunia. Jangan malu. Raja Naga Perak memandang Raja Naga Emas dengan amarah yang meluap, mencibir, lalu sisik naga perak menutupi seluruh tubuhnya, bahkan kepala Raja Naga Emas pun memancarkan cahaya redup. Retakan. Tanpa ragu sedikitpun, kecepatan Raja Naga Emas meledak, cakar naga emas berhamburan keluar dari tangannya, dan naga tulang berwarna darah yang dibanggakan Raja Naga Perak hancur berkeping-keping di udara. Kekuatan elemen yang tak terhitung jumlahnya tersebar sesuka hati, dan kehampaan ini akan terguncang sepenuhnya. Kini, Raja Naga Emas, yang melahap tulang-tulang Dewa Naga, mungkin tidak lagi berada di tingkat 9 reinkarnasi, tetapi telah mencapai level yang sama sekali baru.